Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Keistimewaan malam-malam daripada malam bulan Rajab. Alhamdulillah dalam secangkir kopi penyejuk hati yang insya Allah akan membawa keberkahan, membawa manfaat, membawa daripada keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang di setiap waktu Allah Ta'ala ngasih kepada kita rahmat dan barakah. Seperti halnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keuntungan, satu kemuliaan. Oleh sebab itu syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Kok dingin hari ini ya? Dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka tak akan mampu kita menghitung dari sekian banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sampean lungguh ini setetes daripada ribuan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu nikmat iki kudu mek duwe, Pak. Lek kanggone sampean kan mungkin nikmat lek gak duwe gak oleh nikmat. Kan seperti itu. Itu kan pandangan kita. Buktinya sampean sekarang tak tanya. Sampean sugih. Duit akeh, mobil banyak, uang gak pernah habis. Tapi sampean loro stroke. Kira-kira milih angok sing biasa-biasa atau sing sugih tapi stroke atau sing sehat tapi miskin. Kira-kira lek sampean milih ya. Lek sak karepe dhewe jenenge. Minta yang kaya tapi minta sehat. Ibadah enggak pernah, ini seenaknya sendiri. Sangel. Malaikat bingung Pak lek ngatur sampean. Jauh sing sugih, jauh sing akeh duwike. Walhasil syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akan ditambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai berterima kasih kepada Allah, nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nyambut gawe, golek wesi, oleh duit 50.000, syukur alhamdulillah. Insyaallah bakal ditambah oleh Allah taala. Bukan malah mengeluh. Duh, wis kesel rono rene, lho demek 50.000, yo becik temen lho. Pangeran kok dibecik-becikno. Hah? Kurang bersyukur, sampean kurang pandai bersyukur. Insyaallah kalau sampean pandai bersyukur, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Bojo situk syukuri. Bojo situk disyukuri, istri satu disyukuri, insyaallah. Bertambah ya Allah. Bukan seperti itu ya, maksudnya ziyadatul khair. Istri akan semakin menjadi istri yang solehah, yang taat kepada orang laki-laki, yang kalau tirasi Pak Ping, kalau diajak nggak pernah nolaan ya kan. Ini termasuk istri yang solehah. Istri yang solehah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dijadikan hamba-hamba yang mulia, termasuk masuknya bulan Rajab. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala kepada kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, jika Anda melakukan
apa yang ada di dalam anjuran syariat Nabi Muhammad, maka hidupmu akan sukses. Sukses bukan cuma dunia, tapi sukses kamu akan sampai ke akhirat. Ini. Sebab istimewanya bulan Rajab, dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad yang sudah sering kita dengar, Rajab itu adalah bulannya Allah. Loh, kenapa kok dikatakan bulannya Allah? Di mana Allah Ta'ala mengobral daripada maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampunan Allah ini di bulan Rajab ini diobral, Pak. Diobral. Siapa saja yang mau mendekat kepada Allah, yang mau taubat kepada Allah, sebesar apapun dia punya dosa, sebesar apapun dia punya salah, bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengobral daripada maghfirahnya di bulan Rajab ini, maka dikatakan bulannya Allah. Itu adalah bulan Rajab, di mana Allah Ta'ala membentangkan daripada sayap maghfirahnya bagi setiap hamba sing gelem tobat balik nang dalane jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Oleh sebab itu, kalau orang mengamalkan daripada puasa di bulan Rajab, menjaga sholatnya di bulan Rajab, banyak baca istighfar di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kesuksesan dunianya sampai akhiratnya. Gak usah sing saulan wis poso. Nggih, kakean. Gak usah yang 10. Mustahil. Wong Ramadan iki sing ilang, Rajab kate njukuk saulan. Hah? Wes akeh-akeh Pak, 1 sudah cukup menghapus dosa sampean. 1 hari sampean puasa di bulan Ramadan, menghapus daripada dosa sampean, menghapus kesalahan sampean. Dan untungnya bagi orang yang puasa di bulan Rajab, maksa dirinya, insya Allah besok setelah dia meninggal akan mandi di kolam-kolam susu di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sampean kepingin tahu kolam susu yang disediakan oleh Allah Ta'ala yang ada di surga, amalkan sunnah Nabi Muhammad, banyak-banyak puasa di bulan Rajab, minimal 1 hari sampai puasa di bulan Rajab, perbanyak istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, sampai tidaklah meninggal kecuali sampai bakal disiapkan oleh Allah Ta'ala sungai yang di situ mengalirkan sungai-sungai susu yang manisnya rasanya melebihi daripada madu. Di situ disiapkan oleh Allah Ta'ala kolam-kolam yang di situ banyak bidadari berkeliaran. Ya salam. Sampean kalau tahu kok kolam apa namanya pemandian itu Pak. Di Malang itu ada air pemandian air panas. Mana itu? Hah? Pemandian air panas. Di mana Cak Kamret? Di Batu itu. Cangar. Sampean kalau kau ingin tahu surganya dunia, di Cangar itu sampean kalau pernah ke Cangar, ke Batu, ada di situ kolam hangat. Kolamnya kolam air panas. Saya masuk ke sana. Ketika saya masuk ke sana, wah subhanallah, surga dunia. Kenapa? Bule, ya, bule. Sing pakaiane cuma baina hadza wa hadza, tupi penting-penting saja. Jadi secara tidak langsung ya gak sengojo Pak, ya. Gak sengojo tapi ya diwasno waktu iku terus ketip ngilang wis ya. Ya lagi cari arek-arek, cari lek sak ketipan gak apa-apa beb. Jadi mendelik ngene akhirnya. Gak mari-mari akhirnya. Surga dunia. Maka di akhirat seperti itu juga. Bagi orang yang mengamalkan daripada anjuran-anjuran di bulan Rajab, tidaklah dia meninggal kecuali akan disiapkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati disiapkan lautan daripada kolam susu yang di situ semuanya sudah disiapkan ribuan bidadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap memandikan Anda dan memanjakan Anda nantinya di akhirat. Ya salam. Ya Pak. Insyaallah. Ini keistimewaannya, ya kan? Ya kalau sampean melihat kolam aja yang di dunia merasakan keistimewaannya, gembiranya, senengnya kayak ngono. Iki bidadari, Pak, bidadari. Hah? Gak sama dengan artis yang mungkin sampean anggap itu cantik, mungkin sampean anggap itu mewah.
Artis Pak gak mandi sehari ambune, wallah kayak kucing. Hah? Artis sing jari sampean ayu gak adu sedino, kayak kucing ambune, penguk. Ya, ini bidadari Pak, semakin gak mandi semakin wangi sampean. Bayangkan, semakin gak mandi keringetnya itu, andai kata netes nang dunyo, insya Allah sak dunyo ya ambune wangi. Hah? Ini barokahnya bagi orang yang mengamalkan daripada amalan-amalan di bulan Rajab. Yang terpenting di bulan Rajab perbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbanyak daripada puasa minimal 1 hari untuk melaksanakan daripada anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya bagi orang yang banyak dosa dianjurkan, banyak salah dianjurkan. Sekarang ini Pak, bulan Allah Ta'ala mengobral daripada maghfirahnya, mengobral daripada rahmatnya. Di bulan ini Allah Ta'ala menyediakan daripada ribuan maghfirah bagi mereka yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Anda kepingin sukses masuk ke bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan, maka perbanyak istighfar di bulan Rajab, tanam amal kebaikan di bulan Rajab, perbanyak daripada puasa di bulan Rajab, perbanyak sedekah di bulan Rajab. Tanaman Anda akan disirami dengan sholawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, akan sampai ke bulan Ramadan Anda dalam keadaan membawa bekal keberkahan, kedamaian, keuntungan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Jadi bulan Rajab ini sangat-sangat istimewa sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang husnudzon kepada Allah bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah dan insya Allah kita semua akan dapat berkah, bulan yang penuh maghfirah dan insya Allah kita semua akan dapat maghfirah. Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bih masya'ah. Saya ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung prasangka hamba saya. Kalau hamba saya menyangka bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh maghfirah dan mereka minta ampun, mereka meyakini dan mereka percaya saya akan mengampuni dosanya, maka semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Pak. Allah itu tergantung kita ya. Maka kapan kita husnudzon kepada Allah akan diberi sesuai dengan sangka baiknya kita. Kapan kita suudzon kepada Allah, maka Allah akan memberi sebagaimana kita berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kalau dikasih sakit, husnudzon kepada Allah. Oh mungkin ini adalah sebagai penebus dosa saya. Oh mungkin ini sebagai penebus kesalahan saya. Oh ini mungkin sebagai perantara saya ingin diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ngono. Ojo suudzon Pak. Jangan suudzon. Makanya dikatakan dalam hadis khoslatani laisa fawqahuma khair. Tidak ada di antara dua ini yang lebih baik daripada dua perkara. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Ini dua perkara yang sangat istimewa. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, sangka baik. Ada hikmahnya semuanya. Ya kan? Ada hikmahnya semuanya. Sama dikasih sakit, mungkin hikmahnya kalau samain sakit kaki gak keluyuran lagi nang diskotik. Ya kan? Kalau sampai dikasih sakit gigi, hikmahnya sampai nggak banyak nyaci orang, nggak banyak ngerasani orang, itu hikmah semuanya. Ya, makanya setiap sampai sakit gigi kalau sampai husnudzon kepada Allah, sakit gigi sampai menjadi penebus dosa. Ya, tapi kalau sampean sakit gigi, sekarang dino lagi, gak waras-waras ini ya Allah, kok dikai loro ya wailah, bukan malah menjadi penebus dosa itu namanya. Hah? Bukan malah menjadi penebus dosa. Makanya dikatakan yang gak mau menerima daripada takdir apa yang menjadi takdir saya, falil tamis rabbasiwa ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mending dia cari Tuhan yang lain. Jangan cari Tuhan saya. Kalau gak terima dengan takdir saya, cari Tuhan yang lain. Oh boleh sampean kon golek pangeran liyane. Dengan syarat kalau dia mau mencari Tuhan yang lain, jangan diam, jangan makan sesuatu yang saya ciptakan.
Sama ojo urip di dunia, ojo urip di bumi, ojo urip di langit. Paham? Jangan makan makanan yang diberikan oleh Allah. Kalau pangeran liyane sing iso keimangan. Hah? Mati kuburan dikubur tempatnya Allah. Hah? Ada nanti sampean. Nanti. Lubang semut Allah semuanya. Hah? Alaikana fa illam tarda bi qada'i falyaltamis rabba siwaya. Kalau enggak sampean enggak terima dengan takdir Allah, kalau pangeran liyane Gusti Allah. Hah? Oleh karena itu sampean dikasih takdir jadi orang miskin, alhamdulillah. Jadi orang kaya, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ini juga punya prasangka ya. Ya Allah, iku kok merepena. Ya Allah, sakjane iku gak pantes dadi wong sugih. Nggih. Pawaan. Rupane gak pantes dadi wong sugih. Alim, enggak. Pinter, enggak. Ya. Ya contoh kayak Alpan iki. Ini gak pantes dadi sugih, pawaan. Ya Allah. Nggih. Sakjane sing pantes sugih niku saya. Gitu loh. Ya. Yatim digawe game ya kan. Boleh kan ini saat gitu. Yang seperti Ustadz para itu semuanya hidupnya miskin semua. Rata-rata semuanya hidupnya miskin. Tambah golongannya wong kayak sampean-sampean ini yang kaya-kaya. Yang nggak tahu cara memanfaatkan harta. Ini yang kaya-kaya, wa subhanallah. Tapi mereka para da'i, mereka para asatid, mereka para ulama menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang kaya, alhamdulillah. Dijadikan orang miskin, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena takut melawan takdir Allah sehingga Allah taala murka, disuruh nyari Tuhan selain daripada Allah. Jadi husnudzon Pak kepada Allah, insyaallah kita mau dijadikan orang yang miskin oleh Allah, orang yang kurang mampu oleh Allah, mungkin di situ ada hikmah di balik semuanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai dikatakan, andai kata sampean tahu musibah yang diberikan oleh Allah taala kepada sampean, andai kata dibuka oleh Allah taala hikmah, keistimewaan daripada musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sampean pasti minta musibah terus. Sampean pasti minta musibah terus. Andai kata sampean dikasih sakit gigi, oleh Allah dikasih tahu, iki loh, hikmah kon tak kei lara untu, hikmah daripada kamu sakit gigi ini semuanya disiapkan oleh Allah taala. Oh, sampean pasti kalau tahu hikmah di balik sakit gigi, pahala atau keistimewaan kemuliaan di balik sakit gigi, sampean setiap hari pasti minta sakit gigi. Yuk lara untu bendino. Gak gelem, saya gak gelem. Saya tidak mau. Jadi seperti itu ya. Oleh karena itu kebanyakan orang nih, ono sebagian orang ketika nabrak kucing, apa kaget mang ini pena. Ya? Iya, enak iki. Coba misal kadang-kadang ada ya orang itu contoh kayak mau nabrak kucing. Ya. Nabrak kucing. Kadang-kadang orang ini kalau sudah nabrak kucing, waduh bingung. Aduh, itu oleh musibah apa ini? Mau dapat bala apa ini? Mau dapat perkara apa ini? Mau dapat masalah apa ini? Kamu nabrak kucing kalau memang kamu nggak sengaja, nggak ada masalah. Kalau kamu memang punya etikat baik, kalau kamu nabrak kucing, setelah kucing tertabrak, kamu sisihkan ke pinggir jalan, selesai. Ya kan? Nggak usah bingung, musibah apa, bala apa. Loh, kenapa kok sampai bingung? Loh, kucing itu kan kesayangan Nabi Muhammad. Kalau saya menyakiti daripada makhluk kesayangan Nabi Muhammad, saya takut kena bala sampean. Ya kalau nggak sengaja, nggak ada masalah. Kecuali sampean ada kucing diam-diam terus ditabrak, lagi lain lagi. Gitu loh. Sama ini Masya Allah kadang-kadang kucing disayangi, dicintai selaku daripada hewan kesayangan Nabi. Tapi anak putune Kanjeng Nabi dicaci, dihina, dicaci maki selaku anak cucu Nabi. Walhasil seakan-akan kucing lebih baik daripada para habaib. Kucing lebih baik daripada para durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil seperti itu ya. Husnudzon kepada Allah tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Yang kedua, husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sangka baik kepada manusia. Kita ini kadang-kadang
sering ya suudzon sama orang. Gak tahu menau apa permasalahannya suudzon sama orang, ya kan? Makanya sampean kalau gak kepingin disuudzonin sama orang, jangan duduk daripada tempat-tempat yang menjadi sebab musabab sampean itu disuudzonin sama orang. Sampai dikatakan hati-hati daripada tempat mawadi'ud tuhmah. Ya, tempat-tempat yang menjadi sebab kita ini disuudzoni oleh Allah, apa disuudzoni oleh orang. Jadi jangan sampai kita ini husnud suudzon sama orang, jangan sampai disuudzoni sama orang. Kadang-kadang kan kita buat-buat sendiri, ya. Kita nggak main, nggak ikut judi, tapi duduk di tempat orang-orang yang main, orang-orang yang judi. Ya mau nggak mau orang-orang, oh ternyata melok judi, ya. Maling malam-malam, ya. Ada orang maling, sampai ikut jalan bareng sama mereka. Waktunya kena tangkap, sampai kena juga. Walaupun sampai nggak ikut maling, gitu loh. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan prasangka hati, selalu sangka baik kepada hamba Allah, sangka baik kepada Rasulullah, sangka baik kepada wali-walinya Allah, sangka baik kepada para ulama yang kita nggak tahu jejak aslinya mereka seperti apa. Ya. Husnudzon mereka para habaib, perjuangan mereka sesuai dengan perjuangan Nabi Muhammad. Husnudzon, mudah-mudahan perjuangan mereka menjadi sebab musabab kemuliaannya umat manusia. Oleh karena itu perjuangan seperti hal yang dilakukan oleh Habib Rizik dan Habib Bahar dan habaib yang lainnya, banyak mereka yang senang, banyak mereka yang gembira, banyak mereka yang setuju, tapi banyak juga yang tidak senang, banyak juga yang tidak setuju. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan daripada kebaikan-kebaikan yang mereka dakwakan atau mereka sampaikan kepada umat. Oleh karena itu kita husnudzon, kita nggak tahu mereka, kita nggak tahu siapa mereka, nggak tahu seberapa tinggi, seberapa banyak ilmunya mereka. Kita husnudzon, mudah-mudahan tidak ada para habaib yang menginginkan umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang celaka. Maka para habaib yang dakwah, yang mengajarkan ilmu agama, tidak ada lain kecuali menginginkan umat Nabi Muhammad adalah menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya. Dikembalikan lagi ke bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam daripada kebaikan. Ar-Rajab usyahruz zara, bulan Rajab adalah bulan tempat kita menanam kebaikan. Tanam sebanyak-banyaknya amal soleh, tanam sebanyak-banyaknya daripada amal kebaikan, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak duduk-duduk kumpul sama orang yang baik. Insya Allah akan menyebabkan turunnya hidayah sehingga kita digolongkan dengan orang-orang yang baik. Walaupun cuma sekedar ngopi, walaupun cuma sekedar jagongan, tapi ini adalah ngopi jagongan yang manfaat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi seperti itu. Kita mengadakan secangkir kopi penyejuk hati, ini tidak ada lain kecuali untuk menghibur para hadirin atau menghibur para penonton yang ada di Facebook, YouTube dan lain sebagainya untuk sesi tanya jawab. Karena di sini kita sharing ya, kita bukan mengajari sampean, bukan bukan mengajari sampean selaku penonton atau pendengar. Kita nggak ada lain tujuan kecuali di sini hanya sharing. Tujuannya untuk saling memberikan manfaat dan memberikan kabar gembira bagi mereka para penonton. Insya Allah semuanya setiap mereka dengar amal kebaikan, setiap mereka dengar ilmu, maka sama saja seperti halnya dia datang dan belajar dan mengaji sesuai daripada dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang datang untuk niat belajar ilmu agama, maka berangkatnya dia mulai dari rumah itu dihitung jihad sampai dia pulang lagi. Hitungannya jihad. Maka sampai duduk di sini, ini adalah jihad fisabilillah. Enggak harus perang, enggak harus tembak-tembakan, tapi pahalanya kita dapat pahala jihad. Jadi mungkin sedikit motivasi atau sedikit ilmu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya kita sesi tanya jawab karena inti daripada acara secangkir kopi ini adalah sesi tanya jawab. Nanti takut banyak yang enggak terjawab sehingga
kurang kurang enak atau kasihan bagi teman-teman di media sosial atau yang hadir di sini kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau dipertanyakan bagi teman-teman. Siap insya Allah. Ya, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bib. Inggih. Assalamualaikum Habib, saya Mas Kobar dari Banyuwangi. Mau tanya, Bib, solusi menghadapi musibah atau bencana saat ini? Itu pertanyaan pertama, Bib. Alhamdulillah ada satu teman kita dari Banyuwangi menanyakan bagaimana solusi untuk menghadapi musibah yang terus melanda daripada negara kita. Ini yang pertama, satu, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena nggak ada takdir ini kecuali memang Allah Ta'ala yang menginginkan. Kembalikan kepada Allah. Tapi semua itu tidak luput daripada kesalahan kita juga. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka dinampakkan oleh Allah Ta'ala kerusakan yang ada di bumi, kerusakan yang ada di laut dengan sebab tangan manusia, dengan sebab kemaksiatan manusia, dengan sebab dosa manusia, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan bahwa apa yang mereka perbuat itu kurang baik. Yang mereka perbuat itu kurang baik. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah, tobat kepada Allah. Ya. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan mengazab atau menurunkan bala di mana di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW. Di mana di situ banyak orang baca istighfar. Lah kalau sekarang, ya, musimnya corona, sholawat nggak boleh, ya kan, ke masjid nggak boleh, sehingga banyak orang lupa kepada Allah. Sholat jamaah tidak diperbolehkan, sholat Jumat tidak diperbolehkan, ya kan, pendidikan semuanya ditutup. Bagaimana nggak turun bala? Yang mereka berdoa, yang mereka mendekat kepada Allah untuk supaya selamat, dilarang semuanya. Ini yang menjadikan sebab turunnya bala dan musibah. Oleh karena itu, solusi yang baik bagi saya, kembalikan terutama pribadi kita sendiri, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, berbanyak daripada istighfar dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan, mudah-mudahan bala yang turun lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, ini hanyalah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ada kematian setelah kehidupan, bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan ada hisab dan tanggung jawab setelah kematian. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya gak ngeroso seakan-akan kita ini bakal hidup selamanya, ya kan? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kalau kita menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, walaupun suatu saat diturunkan musibah bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita siap untuk menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga apa yang menjadi kewajiban kita, kapanpun, dimanapun Allah Ta'ala mentakdirkan kita meninggal, insyaallah akan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Zahrotun Hasanah Sumawe. Assalamualaikum Habib, apa hukumnya menghususkan umroh pada bulan Rajab? Umroh kapanpun boleh, cuma di situ memang ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Ya, ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan, dan khususnya umroh itu tidak tidak terikat dengan waktu seperti halnya haji. Kalau haji memang terikat dengan waktu setahun sekali. Tapi kalau umroh, sampean mau setiap bulan umroh, jika sampean punya uang, nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, karena umroh tidak terikat dengan waktu, gak seperti halnya haji. Seperti itu. Apa bedanya umroh dengan haji itu? Kalau umroh itu ibadah sunnah, kalau haji ibadah wajib, perbedaannya. Ya, jadi umrah, haji sudah bisa menggugurkan umrah, tapi kalau umrah belum bisa menggugurkan haji, karena di situ ada syarat-syarat khusus, ya, yang harus ditentukan. Ya, ketika haji
maka harus di bulan haji. Nggak boleh sampai haji di bulan selain haji, nggak bisa. Ya kan? Harus di bulan haji, dan di situ nanti ada syarat-syarat daripada orang yang melaksanakan haji. Ya kan? Tawafnya, sa'inya, minanya, ramul jumrohnya, dan itu semuanya itu ada aturannya. Paham? Tapi kalau umrah nggak ada terikat dengan waktu dan nggak harus rukunnya seperti halnya rukun haji. Itu perbedaannya. Jadi umrah hukumnya sunnah, adapun haji ini wajib di setiap waktu di bulan haji. Seperti itu. Lanjut, Beb. Selanjutnya dari Busrolana. Assalamualaikum Habib. Mau tanya bagaimana hukumnya sholat hadiah bagi mayit? Sholat hadiah bagi mayit gak ada masalah. Karena kita sholat itu niat sholat mutlak, pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum almarhumah. Gak ada masalah, seperti halnya kita baca yasin, kita hadiahkan kepada almarhumah, kita baca sholawat, kita hadiahkan kepada almarhumah, kita sedekah, kita hadiahkan kepada almarhumah. Gak ada masalah, karena itu memang yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh, jika meninggal itu anak Adam maka terputus itu amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, wal waladus saleh yad'ulu wal ilmu yantafi' bih. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini, karena setiap amal kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Amal perbuatan baik kita, walaupun cuma duduk kayak sampean ini, sampai niatkan, ya Allah, pahala sampai dalam hati saya niatkan untuk orang tua saya, akan sampai. Inilah pentingnya jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, karena setiap doa seorang anak yang soleh, setiap aktivitas kesolehan seorang anak yang berilmu akan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tuanya. Maka boleh-boleh saja, ya kan? Seperti halnya kurban, sampean kurban, niat untuk orang tua sampean yang meninggal, hadiahnya ya Allah, gak ada masalah, ya kan? Gak ada masalah. Jadi memang ada tata cara khusus untuk sampean supaya lebih bagus untuk menghadiahkan daripada doa kepada orang tua khusus yang sudah meninggal, ya kan? Doakan orang tua setelah sholat, doakan orang tua setiap aktivitas kebaikan Anda, maka orang tua Anda akan gembira di alam sana, akan diberikan rahmat dan cucuran barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Masih dari sosial media, Bib. Assalamualaikum, Bib. Saya mau bertanya, apakah di bulan Rajab week pahalanya juga berkali lipat? Oh iya, mari Wisan. Jadi setiap amal ibadah di bulan Rajab, ini khususnya puasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan cuma week aja ya. Jadi setiap amal kebaikan Anda akan menjadi amal ibadah yang istimewa, khususnya di bulan Rajab, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya puasa. Siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, seperti halnya dia puasa 1 tahun, ya kan? Tapi kalau sampean week 1 hari, insya Allah pahalanya juga week pahala 1 tahun. Yang penting lillahi ta'ala, niat ibadah, niat melakukan sunnah, bukan karena nafsu dan amarah kita. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sampean week kapanpun sampean dapat pahala gitu loh. Jadi nggak harus bulan Rajab, setiap waktu pun bagus gitu loh. Hah? Iya, kalau cuma benda Rajab yo kapan? Jadi seperti itu. Lanjut, Assalamualaikum, Bib. Mau tanya, kalau di surga kita dapat bidadari, terus bagaimana dengan istri kita di dunia? Terima kasih. Maka ketika kita melakukan amal soleh, kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala surga yang keindahannya tidak pernah dipandang oleh mata. Dalam hadis qudsi disebutkan, a'adatu libadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya janjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bagi hamba yang amal soleh, yang mengerjakan daripada amal-amal kebaikan apapun itu, dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga yang belum pernah dipandang oleh mata. Jadi oleh Allah Ta'ala disiapno, Pak. Surga, ya iku mangko. Saya katakan, contoh sampean puasa.
Sampai disediakan sungai, disediakan kolam di surga, kolam susu. Sak bidadari nih. Di kolam itu jajar-jajar wis. Muter. Jajar-jajar bidadari semua, Masya Allah. Bidadari semuanya muter, ya Allah. Milih sampean. Dibuatkan rumah. Rumah yang di satu rumah itu ada ribuan kamar. Di satu kamar ada ribuan bidadari. Masya Allah, bingung sampean, Mbak. Nah bagi perempuan ya apa? Dikatakan perempuan yang solehah. Perempuan yang taat kepada orang laki-laki. Perempuan yang mengikuti daripada ajaran Nabi. Ketika dia meninggal, maka dia akan diberikan keistimewaan yang melebihi daripada bidadari. Bojone sampean masih ireng, pesek, gak mancung, gak putih. Lek amal ibadah bagus, taat kepada orang laki-laki. Dia ketika meninggal gak podo raine mbek semasa uripe. Lho karena enten lo amale. Kalau sampean amalnya sama, sampean sholat istri sampean sholat, sampean puasa istri sampean puasa, maka akan ketemu. Bahkan nanti sampean akan ketemu istri sampean lebih cantik daripada bidadari. Wahenol. Lebih sip daripada bidadari. Oleh karena itu perempuan solehah yang ingin masuk surga, yang ingin titelnya, tingkatnya lebih daripada bidadari, jalankan amal yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bojone sampean sing ireng mlebu surga putih. Bojone sampean sing keriput mlebu surga kenceng maneh. Ya kan? Sing lemu seksi. Ya kan? Ya, jadi seperti itu. Bidadari kok, Pak. Kalau minum kopi ireng, dek kene ketok, Pak. Kerucuk ireng. Tapi lek bojone sampean ngombe kopi gak ketok kopine soalnya padha irenge. Pada irenge gitu loh. Makanya sampean bilang sama istri sampean, Dek, kalau sampean kepingin ketemu aku, lek sampean kepingin luwe ayu teko bidadari, sembayango, sing manut nang wong lanang, taato sesuai syariat Nabi Muhammad SAW, kon mati bakal luwe ayu teko bidadari. Aku ora kate milih bidadari, milih sampean ae, Dik. Lho. Jadi seperti itu. Lalu bojone sampean wis luwe ayu, engko bidadari kan gawe imbuhe. Lah. Iya kan. Kan ngono, dapat bonus, kan? Dapat bonus. Jadi seperti itu ya, istri yang soleha, perempuan yang bisa menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga daripada perbuatan yang hina, maka perempuan tersebut meninggal akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan keistimewaan melebihi daripada bidadari. Seperti halnya yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang amal soleh akan diberikan keuntungan surga yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di setiap hati kita keindahannya. Ya. Mungkin sampean kalau nang pantai delok pantai kan wis indah, wis masya Allah, delok bintang kan wis indah. Itu semua nggak ada apa-apanya, masih lebih dan lebih di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Seri Mutia Tangerang. Assalamualaikum Habib. Bagaimana solusi agar kuat berpuasa bagi yang punya sakit asam lambung? Solusinya kalau sampean punya asam lambung, sahur itu sampean mendekati daripada waktu subuh. Yang penting nggak sampai melewati daripada waktu subuh, karena memang asam lambung ini nggak bisa nggak bisa dijak kompromi. Kadang-kadang memang kalau sudah lapar harus makan. Nah, termasuk orang yang boleh membatalkan puasa, orang contohnya seperti halnya orang yang sakit lambung yang memang nggak bisa ditahan sehingga dia akan semakin menjadi sakit. Maka orang yang puasa, yang punya penyakit seperti ini boleh untuk dibatalkan dan tetap minum obat, ikhtiar mencari solusi supaya kita bisa tahan untuk puasa. Kalau memang sampean nggak bisa, sampean nggak puasa, nggak apa-apa, daripada sampean nanti malah semakin sakit, malah semakin buruk keadaannya, sampean pilih amal ibadah yang lain, sampean banyak baca istighfar, sampean banyak baca sholawat, banyak membaca Al-Quran, itu insya Allah pahalanya akan sama dengan pahala puasa, sesuai dengan yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang puasa Ramadan, boleh membatalkan puasa karena sebab memang sakit. Kalau dia nggak makan,
bakal semakin parah dan bakal menjadi sebab musabab dia meninggal. Maka nggak apa-apa untuk dibatalkan. Kalau dia sehat nanti wajib mengkodok daripada puasanya dia. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nurul Latifah. Assalamualaikum Habib, izin bertanya bagaimana hukumnya minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Kalau urusan mencegah haid ini kadang-kadang memang ada apa namanya minum obat untuk supaya dia ini berhenti haid. Kalau untuk memang kemaslahatan itu sebenarnya gak usah ya, karena memang haid ini sudah menjadi kodrat seorang perempuan. Dia ini punya waktu-waktu yang memang tidak boleh untuk beribadah. Ketika si perempuan haid maka nggak boleh untuk sholat, nggak boleh untuk baca Al-Quran, nggak boleh untuk puasa, ya kan? Nah, karena perempuan yang nggak haid itu malah perempuan yang bermasalah. Perempuan yang nggak haid itu adalah perempuan yang bermasalah. Maka ketika sampean nikah dengan seorang perempuan, kemudian sampean nggak tahu kalau perempuan itu ternyata nggak bisa haid, maka boleh untuk dikembalikan lagi dan dijadikan permasalahan di pernikahan. Karena perempuan yang nggak haid itu nggak normal, dalam arti nggak sehat, beda. Karena perempuan itu yang nggak bisa haid cuma Sayyidatuna Fatimah Zahra yang diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang minum obat untuk mencegah daripada haid supaya dia bisa menyelesaikan puasa, kalau menurut saya nggak usah ya, nggak usah. Kalau memang dia maksa untuk minum obat supaya dia berhenti haidnya, nggak ada masalah. Tergantung kondisi dan fisiknya dia mampu apa enggak. Karena biasanya perempuan itu kalau belum waktunya dipaksa untuk berhenti malah bahaya. Sakit perut biasanya, mual biasanya, ya kan. Kalau memang dia maunya seperti itu, ya nggak ada masalah karena dia kemauan sendiri, nggak ada terikat dengan puasa. Ya. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Beb, bagaimana hukumnya saat kita ikut jamaah tiba, suara kita merdu dan ingin dipuji? Bagaimana hukumnya dan solusinya agar nggak riak, Beb, mungkin? Jadi memang kadang-kadang kebanyakan 90% munsyid atau penyair itu rata-rata ya kebanyakan yang riak sih. Kalau saya lihat mereka kebanyakan jarang yang lillahi ta'ala, itu jarang. Kebanyakan ya memang suaranya dienak-enakan supaya orang yang dengar merasa terhibur dan enak. Dan yang pastinya yang menyair pun merasa, oh aku kok dipuji orang, aku kok disenangi orang. Itu sudah rata-rata sudah. Nah oleh karena itu, termasuk keistimewaan sholawat itu, walaupun kita nggak ikhlas, walaupun kita riya, tetap disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan, adimis sholata ala sayyidina Muhammadin faqabulu hatman bighairi taraddudi. Tetap istiqomah, lazimi, terus-menerus baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabulu hatman bighairi taraddudi. Maka diterimanya bacaan sholawat kita itu pasti sudah. Samaan ikhlas nggak ikhlas, riya nggak riya, sungguhan nggak sungguhan, khusyuk nggak khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sembayangnya wae dhewe iki Pak antara diterima mbek enggak. Poso antara diterima mbek enggak. Antara sah mbek enggak sah. Ya kan? Zikir di dalam salat, bacaan di dalam salat diterima atau enggak. Salat Pak sampean kepengin dipuji orang, enggak boleh. Paham? Riya. Kemudian sampean puasa kepengin dipuji orang, enggak akan dapat pahala. Enggak ada mendapat berkah. Tapi kalau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keberkahan walaupun mungkin kita riya, mungkin kita kepingin dipuji orang, kita nggak khusyuk, kita nggak kita males-malesan, tetap akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cerita pernah ada satu ulama mimpi Nabi Muhammad SAW. Tanya ulama tersebut kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
Saya pernah mendengar engkau bersabda mengatakan Allah Ta'ala menyediakan 10 rahmat bagi orang yang membaca 1 sholawat kepada engkau ya Rasul. Apakah itu benar? Dijawab oleh Nabi Muhammad, bala, iya benar. Orang yang baca sholawat kepada saya 1 sholawat akan diberikan, dihadiahi 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 rahmat cukup yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang yang membaca sholawat, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kemudian orang tersebut, ulama tersebut bertanya, ya Rasulullah, orang yang baca, orang yang dapat 10 rahmat tersebut khusus bagi orang yang khusyuk ketika baca sholawat atau bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan, walau ghafilan, walaupun orang tersebut baca sholawat dalam keadaan lalai atau gak khusyuk atau riak mungkin sekalipun, maka paling sedikitnya Nabi Muhammad mengatakan dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia khusyuk, apalagi dia enggak riya, apalagi dia khudu dalam baca sholawat, maka Allah yang menyiapkan pahala lebih daripada itu semua. Nah, jadi seperti itu ya. Pahala baca sholawat ini keistimewaannya enggak sama dengan pahala-pahala amal ibadah yang lain. Jika kita sholat riya tidak akan dapat pahala, jika kita puasa riya enggak dapat pahala, maka ketika itu juga kita sedekah, kita riya, maka enggak dapat yang namanya pahala, kecuali baca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan lalai pun, riya pun akan tetap disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam keadaan khusyuk dan khudu dan ikhlas lillahi Ta'ala, maka pahala dan barokah akan lebih dan melebihi sesuatu dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu Mas Kampret. Jadi tidak membatalkan pahala ya, pahala tetap, barokah tetap akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Gimana caranya mendidik anak agar nurut, Beb? Sedangkan istri saya selalu rame, ribut terus sama anak saya. Dan saya jenuh, Beb. Gimana caranya agar mendidik anak agar nurut? Makanya mulai dari pertama, itu pintar-pintar kita mencari perempuan istri yang soleha. Istri karena pendidikan agama, itu yang pertama kali kita lihat. Sampean lek golek mantu Pak, ojo cuma sekedar kayanya. Jangan cuma sekedar cantiknya. Karena kekayaan mereka, kecantikan mereka tidak akan ngefek kepada anak kita. Maka dikatakan madrasatul ula lil atfal, perempuan seorang ibu itu adalah madrasah sekolah pertama bagi seorang anak. Maka carilah madrasah sekolah bagi seorang anak, itu sekolahan yang baik dan bagus. Ya kan? Nah, bagaimana cara mendidik anak? Satu, supaya anak sampean nurut kepada orang tua, supaya anak sampean mendapat barokah. Kenalkan kepada habaib, para ulama, para kiai, mintakan air kepada mereka, mintakan doa kepada mereka. Insya Allah hati anak Anda akan diluluhkan oleh Allah, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang ibu yang suka pret atau ngoceh atau apa segala macam, insya Allah 99% seorang ibu memang seperti itu. 99% seorang ibu memang seperti itu. Dan gak ada seorang ibu yang mungkin menginginkan anaknya itu menjadi anak yang brutal, gak ada. Mungkin dengan cocotane, dengan omelane, mungkin dia harap anak ini akan menjadi anak yang pintar. Mungkin kan semacam itu. Kan gini Beb, orang tua mendidik anak karena anak harus dewasa. Iya. Bukannya orang tua yang kayak anak-anak. Lah, karena dikatakan orang tua itu semakin tua, itu semakin kekanak-kanakan. Gitu loh. Ini kata bapak nih arah ini. Semakin tuwek, semakin koyok tadi arek enom. Padahal dia wis tuwek. Gitu loh. Kemauannya itu seakan-akan melebihi yang muda. Nah, makanya dikatakan orang yang tua itu kembali muda lagi. Kekarepane enom maneh. Ya, ono anake nyekel HP Android, mbokne wis nguasno. Yo aku tuh kok HP Android. Aku ya kepingin dulu YouTube ya. Aku ya kepingin dulu HP padahal ya wis tuwek, wae nyekel Quran, wae nyekel tasbih wis ya. Akhirnya apa? Kemauannya bisa mengalahkan anaknya. Nah, jadi yang seperti itu ya, insya Allah enggak ada
seorang ibu yang menginginkan kepada anaknya itu kejelekan, mungkin dengan sebab dia cerewetnya atau ramenya, mungkin menginginkan kemaslahatan yang lebih baik terhadap anaknya. Cuma kadang-kadang orang tua nggak bisa memahami kondisi seorang anak. Jadi anak itu kadang-kadang ada yang memang harus dikasar, ada yang memang nggak bisa dikasar, harus halus. Ada yang seorang anak harus dihalus, kalau dikasar nggak bisa. Ya, jadi macam-macam. Tergantung, maka orang tua itu harus mengerti kepada fisik atau keadaan seorang anak. Yo mosok anak dhewe gak ngerti keadaane, gak ngerti apa jenenge cara kasarane kemauane atau keinginannya kan insya Allah kan enggak. Maka seorang ibu harus setiap hari mendoakan seorang anak biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, makanya di dalam doa diajarkan Allahumma barik li fi auladi wa fathum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak saya, wa fathum, jagalah anak saya. Dan kemudian ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada saya dengan kebaikan anak saya kepada saya. Lho iku ditungakno. Anaknya enggak tahu ditungakno oleh anaknya prek sing kate ngamuk ya. Sing koyo setan, sing koyo wedhus, sing koyo gendruwo, sing koyo apa. Walhasil doa orang tua yang jelek akan menyebabkan anak semakin jelek. Makanya anaknya sampean yo apa wis dongakno. Barakallahu fik. Mugi-mugi barokah, tobat, mugi-mugi aja seperti itu. Nah, ojo kok gendruwo kon iki mulai bengi. Lah ya kok gendruwo tenan anake. Ya kan? Koyo setan kon iki kelakuane. Ya sih kayak setan cukuan, ya kan? Makanya orang Arab itu enggak ada yang doakan anaknya jelek, itu enggak ada. Kalau anaknya brutal, nakal, doanya sudah Allah yahdik. Maksud itu. Apa artinya? Muga-muga konol hidayah. Tub ilallah, tobat nang pangeran. Dadi ngono nasihate. Ora kok koyo gendruwo, koyo setan, koyo aduh segala macam wis. Ya, apa meneh wong Jawa. Ya, sing kena pincuk, sing kena krik, sing waduh sembarang kali. Akhire ya wis anake ya ngono koyo jangkrik, koyo ya sing ngono kuwi hasil. Maka doa orang tua adalah seperti halnya doa Nabi kepada umatnya. Maka pintar-pintar Anda mendoakan seorang anak biar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini pertanyaan tadi Beb masih belum puas tentang sholawat tadi Beb. Apakah sholawat itu bisa nyampe pahalanya ke orang tua yang sudah meninggal? Sholawat Anda sudah dijamin sampainya kepada orang tua. Maka suatu saat, saya sedikit cerita. Suatu saat ada seorang yang mimpi. Baca sholawat kepada Nabi, mimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi itu Pak, Nabi Muhammad gak menghiraukan dia. Gak ngereken. Kanjeng Nabi gak ngereken. Ya kayak sampean, misalnya peduk ambil bojone sampean pas teko gak direken. Kan koyok mentek-menteknya ya. Hah? Ceremet. Peduk gak direken. Nyopo gak direken doh. Gak diregani awak iki. Ya kan? Ini satu orang ini mimpi Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad gak direken. Dipanggil oleh orang tersebut. Ya Rasulullah, anta aliyah khutban. Kanjeng Nabi, sampean muring-muring dah ten kula. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku gak muring-muring. Ana la arif, aku gak kenal kon. Loh, ya Rasulullah, ana rajulun min ummatik. Saya ini salah satu dari umat sampean ya Rasul. Aku gak duwe umat koyo kon. Gak kenal. Loh, Rasul, kok sampean gak kenal sama saya? Saya ini salah satu umatnya sampean. Saya pernah mendengar katanya, engkau ini wahai Rasulullah mengenal salah satu daripada setiap umatmu ini seperti halnya seorang ibu mengenal kepada anaknya. Kok sampean gak kenal sama saya? Iya, saya gak kenal sama kamu. Memang saya kenal kepada umat saya seperti halnya seorang tua kenal sama anaknya. Jadi Kanjeng Nabi itu Pak, kenal sama kita ini seperti halnya ibu kita kenal sama kita. Kenal kepribadiannya, kenal dengan sifatnya, sing ngamuan, sing ngalem, sing cerewet. Itu Nabi Muhammad tahu semuanya. Gitu loh. Melebihi daripada orang tua kita. Orang tersebut tanya, loh, kok bisa gak kenal dengan saya ya Rasul? Apa jawab Nabi Muhammad? Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatuhum alayya. Iya, aku kenal kepada umat saya dengan kadar seberapa banyak dia baca sholawat kepada saya. Maka setiap orang yang baca sholawat kepada saya akan disampaikan namanya dia dan nama orang tuanya dia kepada Rasulullah SAW. Akan disampaikan oleh malaikat namanya dia dan nama orang tuanya dia. Ini. Maka orang tersebut langsung
melazimi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga suatu saat mimpi lagi Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menyambut al-an ana arifuk, sekarang wahai fulan saya mengenal kamu dan mengenal abah kamu selaku daripada orang tua kamu karena sholawat kamu, nama kamu dicatat dan nama orang tua kamu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lek sik kurung yakin tak dongakno ndang mati cek ndang roh. Nah, selesai. Ya. Atau ndang mati cek ndang ero biar tahu bahwa sholawat kita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan sholawat orang tua kita juga akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kenalkan orang tua sampean dengan sholawat sampean kepada Nabi Muhammad. Kenalkan bapak ibu sampean yang sudah meninggal khususnya kepada Nabi Muhammad dengan cara sampean melazimi istiqomah baca sholawat. Insya Allah nama sampean dan nama bapak sampean akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang Arab ini ya, ajibnya orang Arab, kalau manggil itu nggak cukup dipanggil namanya saja. Pasti binnya itu ikut. Pasti sudah. Kalau Ahmad bin siapa? Muhammad bin siapa? Itu pasti sudah. Kalau orang Jawa kan enggak. Paling dullo, ngono ya wis mek dullo. Gak ono bin sopo gak ngerti. Kalau orang Arab nasabnya dia banyak yang hafal gitu loh. Maka baca sholawat juga seperti itu. Bapak kita akan ikut dalam catatan ketika kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita lazimi istiqomah baca sholawat. Insya Allah semuanya akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita tentang Nabi Khidir. Dan di antaranya itu Nabi Khidir pernah melubangi perahu. Dan itu pun termasuk masuk akal lah, boleh logika. Tapi yang jadi pertanyaannya itu Nabi Khidir waktu itu membunuh anak kecil. Nah, apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala dibolehkan oleh Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam Al-Qur'an memang disebutkan di surat Kahfi memang Allah Subhanahu wa taala itu menguji daripada Nabi Musa untuk mengikuti daripada jejak Nabi Khidir yang di situ dikatakan bahwa Nabi Musa tidak akan kuat mengikuti daripada ajaran Nabi Khidir. Oleh karena itu memang dalam syariat ya secara kasat mata kita dilarang untuk menghukumi daripada membunuh manusia yang ada, tapi ketika itu Nabi Khidir ini adalah termasuk kekasih Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang di situ adalah sudah menjadi takdir dan menjadi qadanya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji daripada Nabi Musa. Nah, adapun itu diceritakan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Musa ketika mengikuti daripada Nabi Khidir sehingga Nabi Khidir membunuh anak dengan sebab karena jika anak tersebut hidup maka akan menjadikan suatu masalah sehingga anak tersebut dibunuh oleh Nabi Khidir. Wallahu a'lam dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini adalah salah satu takdir yang harus kita yakini sesuai daripada isi ajaran Al-Qur'an. Wallahu a'lam untuk masalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir, ini hanya Allah dan Nabi Khidir yang memberi yang tahu dan kita enggak faham dan enggak tahu apakah itu termasuk melanggar hukum atau melanggar syariat karena di zaman Nabi Musa itu Allah taala memberikan kepada Nabi Musa ujian-ujian yang memang di luar nalar kepala, yang enggak masuk akal. Oleh karena itu pentingnya kita di sini mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad, enggak harus mengikuti yang masuk akal saja, tapi yang enggak masuk akal pun harus kita yakini dan kita percayai. Wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya agak lucu nih Beb. Dari Firlah Maula. Beb, bagaimana Beb sikap saya terhadap istri saya karena saya merasa dibohongi. Waktu belum nikah dia katanya perawan, ternyata tidak perawan. Sikapnya setelah tahu dia tidak perawan gimana Beb? Ya kalau memang sampean masih asik, cocok dengan dia, enak dengan dia, ya teruskan nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau memang sampean merasa nggak puas, ya kembalikan nggak apa-apa karena nggak sesuai dengan yang sampean inginkan gitu loh. Karena sudah second, bilangnya crash gitu loh. Maka nggak boleh jual beli kayak gitu, nggak boleh. Maka sama seperti halnya nikah. Ketika dia ngomong perawan, kemudian terus ternyata dia sudah dol, ya nggak apa-apa dikembalikan, boleh-boleh saja. Gitu loh. Maka menjadi fasakh juga dia, rusak nikahnya karena sebab tidak ada kriteria yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Nah, makanya harus diperjelas. Sampean ketika menginginkan barang ini crash opo second. Kalau second, ngomong crash ya crash gitu kan. Kalau si laki-laki ngomong, ya wis gak apa-apa wis kadung, lah kan gak masalah. Tapi kalau si laki-laki gak terima misalnya aduh gak aku ternyata wis dol misalnya, ya wis gak aku wis mau lah enggak apa-apa untuk ibaratnya dikembalikan ini dipasah kalah sama dia sama si laki-laki. Maka enggak ada masalah. Berarti untuk para gadis harus benar-benar menjaga Iya, seorang gadis ya? harus menjaga kehormatannya dia, ya kan? Makanya perempuan itu ketika berpacaran bagi laki-laki itu sama seperti halnya sampai ini ngeredit, Pak. Iya, ketika sampai ini pacaran sama seperti halnya ngeredit. Toh suatu saat menjadi punya sampean. Opo kok digeladra? Ya kan? Opo kok digasai dhisik? Ngeredit sepeda belum selesai sepeda wis rusak. Giliran sudah lunas punya kita sendiri, BPKB sudah keluar, karek gak enak wisane kan repot. Jangan mentang-mentang, pacarku Beb gak popo, kedepannya kan jadi istri saya. Terus katanya kok dol-dol no. Nanti setelah nikah baru ente, ini salah. Makanya orang yang pacaran ketika menuju ke jenjang pernikahan itu sama saja seperti hanya ngeredit sepeda. Jadi awet-awet, dijaga, nanti giliran BPKB-nya sudah keluar, sudah punya sampean sendiri, sampean masih tetap dalam keadaan nyaman dan enak dipandang. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sampean maaf ini bagi pemuda-pemudi yang suka pacaran jangan sampai melampaui batas, jangan sampai terjerumus daripada keharuman yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sampai punya harapan serius mau dijadikan istri, jangan sampai dinodai karena istri yang solehah akan menjadi istri yang baik ketika waktu belum menikah dia tidak mau dinodai oleh siapapun kecuali memang sudah menjadi suaminya sah menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Tanya Beb, apa hukumnya sedekah tanpa sepengetahuan istri atau orang tua kita? Maka ketika sampean sedekah tanpa sepengetahuan istri dan orang tua sah-sah saja, boleh-boleh saja ketika harta uang memang hasil daripada keringat sampean. Tapi kalau hasil daripada keringat orang tua sampean harus sepengetahuan orang tua sampean. Adapun istri enggak harus sepengetahuan istri apalagi hasil kerja sampean, hasil keringat sampean. Enggak ada masalah ya. Jadi jangan harus sedikit-sedikit harus tahu perempuan, harus tahu orang tua, gak ada masalah. Karena kepribadian amal kita yang menentukan kecuali kita menyangkut hak orang tua atau hak seorang istri. Ya kan? Misalnya yang punya penghasilan istri sampean. Sampean kata saya enaknya sedekah. Ya gak boleh, harus izin dulu, ngomong dulu selaku memang yang punya penghasilan istri sampean. Adapun sampean yang punya penghasilan, sampean kepala keluarga, nggak ada masalah, nggak harus izin sama orang tua, nggak harus izin sama perempuan. Adapun izin kalau sama perempuan ini susah, ya nggak usah izin sudah. Karena pernah saya ingat waktu Sayyidina waktu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar. Ini ngaji seperti ini sama santri-santrinya. Bahas ngomong masalah sedekah.
Ketika beliau bahas masalah sedekah, beliau membawakan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang bersedekah, maka dia akan terlepas daripada 70 sifat jelek syaitan. Langsung dia bingung, ini harus pulang sedekah. Pulang sedekah, ngambil uang, ketemu istrinya. Tegaya apa mas? Kati sedekah dengan yatim. Wah, lo ngaku ali-ali kurang kok tukono. Sana aneh, balena. Ya wis njuk separuh, kakak. Deket sih tekan arek yatim benae ngenteni panenan jagung. Ya kan? Akhirnya bingung sing lanang, ya Allah wis gak sida. Ya, balik mana nang Habib Ali Al-Habsyi. Dikatakan sama orang tersebut ngomong, "Beb, sampean bilang kalau sedekah 1 kali akan terlepas daripada sifat syaitan. Aku ojo maneh itu 70 setan, Beb. 1 setan aku wis gak mampu. Apa kate sedekah Beb dicegat bojoku wis gak mampu. Akhirnya bojone dadi setan. Ya makanya seperti itu. Enggak harus ya kita izin sama perempuan untuk keagamaan atau untuk amal ibadah kita. Karena perempuan itu kadang-kadang yang ngono, dadi setan. Ngono lho. Karena apa? Perempuan ini kan pinter megang uang, nanti buat ini. Nah, makanya jangan semuanya kalau kita mau pasrah keuangan sama istri, jangan semuanya sampai kasih istri karena sampai juga butuh amal, sampai butuh bantu ini, butuh bantu itu. Kasih istri memang sebut kebutuhannya dia. Kalau memang tugas istri yang memegang uang, ya harus sesuai dengan kebutuhannya dia, ya kan? Jangan sampai kita nanti ada sumbangan ke masjid, izin sama istri, mau nyumbang 20.000, saya dikurangi 15.000. Ya kan, nyumbang 5.000 wae, lah sing 15.000 kok gawe blonjo. Ha, iki wis pokoke wong wedok iki akeh pokoke. Iso ya ono karepe. Ya kan? Nah, gua kadang-kadang wis niat mau akikoh, niat mau kurban. Wis tahun ben ae lho, saiki ge ngredit sepeda dhisik. Lah wis pokoke bojoku wis ngono-ngono kuwi. Ya, makanya enggak harus dan boleh-boleh saja sampean sedekah tanpa sepengetahuan istri. Kalau orang tua, selagi harta itu bukan punya hak milik orang tua sampean, maka enggak ada kewajiban sampean izin atau ngomong sama orang tua. Adapun ngomong lebih bagus dan afdal. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Jambiro kira. Monggo. Assalamualaikum Beb. Bagaimana cara mengkodok puasa Ramadan? Apakah harinya harus berturut-turut atau bisa dengan Senin Kamis? Mengkodok puasa Ramadan enggak harus terikat dengan waktu, maka di mana sampean sempat, di mana sampean mampu, maka di situ sampean diharuskan untuk mengkodok puasa. Mau sampean gabung sama Senin Kamis, boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Sebelum masuk daripada bulan Ramadan lagi, maka boleh sampean mau ngambil Senin Kamis atau sampean kalau sampean duwe utang sak poso sak ulan ya harus berturut-turut selama Rajab ini biar cepat selesai. Misalnya kok sampean Ramadan ini gak tahu poso misalnya wajib saiki harus puasa berturut-turut niat qada puasa ya kan. Adapun punya utang 1 atau 2 enggak ada masalah. Sampean sekarang puasa besok enggak, besoknya lagi puasa, besok enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tetap dia ketika sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, dia mendapatkan dosa dan wajib untuk mengqadha puasanya dia dan tetap diterima. Boleh-boleh saja. Makanya bagi pemalas ini biasanya yang suka sengaja membatalkan puasa ya kan. Mati njuk husnul khotimah, jauh surga, giliran poso rokokan jan gen-gen ya kan. Mangan dindi tanpa ada udzur, tanpa ada sebab. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum Beb. Kawin sirih itu apakah ada batasnya Beb? Wah, iki koyo batas apa ini maksudnya? Mungkin cuma sampai berapa kali gitu Beb. Kalau dikatakan kawin sirih itu sebenarnya mulai dulu sih kawin ini memang kawin sirih. Ya kan? Kalau kawin secara warga kenegaraan kan kita sekarang ini. Kalau dulu kan nggak ada, ya kan? Nggak ada surat menyurat, pokoknya akad nikah selesai. Makanya dikatakan akad sirri, nikah sirri itu nikah yang tersembunyi. Ya, nikah yang tersembunyi tanpa sepengetahuan
misalnya kayak sekarang ini tanpa tersuratkan atau lain sebagainya. Adapun sampai nikah siri, selagi itu cocok dan sesuai dengan syariat Nabi, maka boleh-boleh saja. Lah batasnya kawin siri ini nggak boleh melebihi daripada sampai 4 perempuan. Ya lek gentenan nggak apa-apa. Ya walaupun sampai 100 kali sama nggak apa-apa. Kalau bersamaan nggak boleh Beb ya? Kalau bersamaan nggak boleh melebihi 4. Karena batas kita ini madhab Syafi'i cuma boleh 4. Ya, ojo pas meniru Kanjeng Nabi sampai 10, 11 ya, ini rusak ini. Nah, nggak diperbolehkan ya. Jadi batas kita ini 4. Zaman mau nikah langsung barengan 4 nggak ada masalah. Ya, langsung barengan 4 nggak ada masalah. Nah, langsung bareng papat ya. Imbuh. Jadi nggak ada masalah Mas Kamret, siri sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa boleh sampean. Allah alam. Tanya Beb, bagaimana caranya mengkodok sholat? Apakah ketika kita mau mengkodok, seumpama mau mengkodok sholat duhur, apakah waktunya mengkodok sholat duhur itu di pas sholat duhurnya? Tidak harus pada tepat waktu sholat duhur. Bahkan ketika sampean telat sholat, langsung sampean kodok. Contoh sampean sholat subuh, bangunnya telat. Ya kan? Misal sampean bangun jam 8. Setelah sampean bangun, karena tidurnya tadi mungkin nggak sengaja atau tidak, cara kasarane, sampai mencandreng mudu telam bos, apa bahasanya itu. Sampai lewat waktu, sampean memang nggak sadar, benar-benar nggak tahu, jam 8 sampean kejeding, langsung wudhu, langsung kodok. Sholat subuh dan sholat duha sekalian. Nah, begitu juga ketika sampean lewat sholat duhur, maka setelah sampean itu mungkin kelewatan, sampean sholat asar dan sholat kodok duhur sekalipun nggak masalah. Boleh-boleh saja. Nggak terikat dengan waktu. Nah, bebas. Karena sholat kodok itu harus secepatnya dikodok. Sampean sholat misal isya, sekarang nggak sholat. Ingat tadi pagi subuh, aduh aku mambengi gurung sholat. Maka siang pun sampean kodok boleh. Nggak ada masalah. Memang harus cepat-cepat untuk dikodok. Supaya apa? Gak numpuk. Ya, supaya nggak numpuk. Sama seperti halnya utang. Utang itu kalau gak cepat dicaur, nggak akhirnya lali tambah utangnya akeh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Mungkin jam berapa ini? Jam 11 lebih. Assalamualaikum Bib. Oke, monggo Mas. Saya sebagai seorang orang tua. Orang tua. Apa harus punya anak itu apa harus lebih 4 gak masalah, sampai 10 pun gak masalah. Harus dikekai, Bib. Loh, iya. Terus kalau gak dikekai gimana? Ya termasuk kategori medit. Kalau gak punya, Bib? Ya cerai. Kalau gak punya? Ya cerai berarti. Ya tak alako. Wis nyambut gawe. Sampun ngoten mawon. Nggih. Jadi akikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan kepada orang tua. Karena dikembalikan lagi ketika anak kita melahirkan anak yang belum diakikahi, itu seperti halnya waktu kita punya gadai. Sampeyan ngerti gaden aja. Sampeyan gadekno sepeda. Sepeda sampeyan gadekno sama orang. Iku sepeda sapa? Kan sepeda sampean. Nggih ya? Sepeda sampean sampean gadekno nang wong. Sepeda sampean tapi sampean enggak punya hak gawe. Karena apa? Sudah digadaikan. Lah, begitu juga anak. Ketika anak yang sampean punya anak enggak diakikoi, itu sama saja seperti halnya anak yang sampean gadaikan. Memang benar anak-anak sampean tapi enggak ada keuntungannya kepada sampean. Gitu loh. Kurang keuntungannya kepada sampean. Maka dianjurkan bagi orang tua mengakikai seorang anak selama belum balik. Sunnah bagi orang tua mengakikai seorang anak selama belum balik. Kalau dia sudah balik, maka enggak ada kesunahan lagi bagi orang tua. Sunnahnya akikoh sendiri bagi seorang anak. Jadi seperti itu. Akikohnya gimana, Bib? Apa PT, apa wedhus? Gitu, Bib. PT apa wedhus? Lah sampean kok randok bisa nae. Jadi seperti itu ya. Kalau memang sampean ya harus
syariat Nabi mengajarkan sampean harus nyembelih kambing. Gitu loh. Kalau memang nggak punya, nanti bawa ayam ke rumah. Kalau disembelih dewe nggak oleh. Harus saya yang nyembelih. Ayam. Di ayam nggak apa-apa karena ikut madhab Ibnu Abbas mengatakan kalau memang orang yang miskin, fakir, gak kuat, gak mampu anjane kategori miskin, kin. Ya kan? Tapi orang sekarang ini ngomong miskin tegalane akeh, sapine akeh, sepedane akeh ngomong miskin. Iki medit. Ya ruwah cerai ruwah gelek ruwah. Jadi seperti itu ya. Kalau memang orang yang miskin memang nggak mampu maka boleh untuk akikoh ajem atau ayam jago nggak masalah. Tapi harus Habib yang makan nantinya. Kalau dimakan sendiri nggak boleh. Jadi wallahu alam. Jadi seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Selesai? Monggo. Kita doakan mudah-mudahan semuanya penonton YouTuber atau di Facebook atau di media sosial yang lain mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusannya, diberikan kelancaran dan juga mudah-mudahan dijaga dari penyakit khususnya penyakit corona dan mudah-mudahan senantiasa yang hadir di sini selalu diberikan barokah ilmu, manfaat ilmu dengan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sudah selesai, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi malam yang berkah, mudah-mudahan menjadi malam yang menjadi sebab-sebab turunnya barakah dan rahmat. InsyaAllah selalu istiqamah, selalu di secangkir kopi penyejuk hati. Jangan lupa terus subscribe dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sebanyak orang yang melihat, Anda akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran mandalla ala khairin kafailihi. Siapa orang yang mengajak kebaikan, ketika dia mengerjakan kebaikan maka pahala orang tersebut akan dilimpahkan kepada orang tersebut. Maka kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.